Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun Rohani. rohani. Amin. Karena orang tuh kalau sehat jasmaninya doang, rohaninya nggak sehat, orang gila. Ya nggak kira-kira? Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tolong dipimpin ya, Aziza. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Oke, saya absen dulu ya. Abdul, Adel, Hadir. Abdika, Afriza, Ahmad Kausar, Aini, Hadir. Andin, Hadir. Aulia, Hadir. Auria, Aziza, Hadir. Bobby, Deka. Gak ada keterangan? Oh, sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Dewi Ayu, Dion, Fadli, Imel, Irfan, Jihan, Hadir. Kaila, Luki, Majid, Merina, Muhammad Bima, Amin, Nabila, Naila, Nur Elma. Oh, dispen yang tadi ini ya, ikut ke provinsi ya. Nah, harusnya kalian juga bisa seperti itu. Dibiayai, dikasih duit, dapat pengalaman, dapat ilmu. Keren kan? Nyaman Prastio, Rafa, Rangga, Rindita. Oh, izin ya. Izin kan dia lagi kontrol. Silviana sudah keluar ya? Oh iya, sudah keluar, lupa. Firdinover, Widya. Ada Widya? Masih semangat? Kita tuh masih muda, harusnya semangat kita melebihi semangat orang tua kita yang mencari nafkah untuk kita. Semangat. Harus semangat. Apalagi Anda ini kan tugasnya di rumah cuma apa tuh? Paling suruh belajar, main, tidur, makan. Enggak suruh kerja kan? Enggak kan? Harus semangat. Apalagi bentar lagi kita mau melaksanakan SAS Sumantif akhir semester. Nah, selain belajar, kita juga harus berdoa, berusaha, berdoa, baru berserah diri. Berdoanya melalui apa? Bisa melalui sholat. Sholatnya gimana? Aman? Aman? Aman. Harus aman.
Kenapa? As-sholatu imadud. Sholat itu adalah tiangnya. Banyak inna sholatan tanha fahsya'i wal munkar. Sholat itu juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Biasanya orang-orang yang melakukan perbuatan munkar itu orangnya jarang sholat. Harus rajin sholat biar nanti kalau meninggal ada yang menyolat. Kan pasti akan meninggalkan nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mati apa bisa mandi sendiri? Bisa. Apa bisa mengkafani sendiri? Apa bisa sholat sendiri? Pasti nanti akan disolatkan. Nah, sesuai dengan materinya, kita hari ini akan membahas tentang sholat jenazah. Kalau kita ingin disolatkan dengan orang banyak, maka kalau ada orang yang meninggal dunia, ikutlah menyolatkan. Supaya orang lain, kalau kita nanti suatu saat dicabut nyawanya, kita ada yang mau menyolatkan. Terkadang kan sudah tertanam di otak kita, kalau orang itu nakal, males lah saya mau takziah. Begitu tahu beritanya meninggal, innalillahi, mampus. Kan enggak, Bang? Tapi kalau kita orangnya baik, pasti nanti orang akan antusias. Yang menyolatkan pasti banyak. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri. Harus dengan semangat dong. Ayo, semangat, Rafa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sesuai dengan yang Bapak sampaikan, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari terkait dengan sholat jenazah. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Colong Rangga dibacain nomor 1. Menjelaskan pengertian sholat jenazah. Menjelaskan pengertian sholat jenazah. Yang kedua, menguraikan ketentuan sholat jenazah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara sholat jenazah. yang keempat, menyebutkan nikmat sholat jenazah. ya, biar tahu sholat jenazah itu gimana sih caranya, terus hukumnya apa, tata caranya gimana, apa ya sama dengan sholat biasanya, terus hikmahnya apa kalau kita ini sholat jenazah itu ada hikmahnya enggak? Harusnya pasti ada kan ya. Nanti kita bahas hikmahnya di belakang. Hikmah itu manfaatnya. Masih semangat? Masih semangat? Masih pagi kok nggak semangat. Kita break dulu ya. Oke. Tahu dengan namanya Tepu Anak Soleh? Tahu? Kaila tahu? Enggak tahu. Nanti kita kasih tahu. Ziza tahu? Tahu. Dia tahu?
Tahu. Oke, kita coba ya. Ya, yang nggak tahu coba nanti dilihat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes, yes. Islam, yes. Udah tahu ya? Kaila tahu? Dian tahu sekarang? Sekali lagi ya, yang semangat ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian tahu hukum mengurus jenazah yang sudah meninggal dunia dan sholat jenazah? Tahu nggak? Tidak. Nggak tahu. Tidak. Terus, apa kalian pernah melakukan sholat jenazah? Pernah. Ada yang pernah kan? Ada yang pernah ya? Ini pernah. Rangga pernah. Ada yang pernah lagi? Nah, Kausar pernah. Tapi tahu nggak hukumnya apa? Tidak. Tidak. Bukan tidak tahu, tapi belum Tahu. Yang ketiga, apa manfaat mempelajari sholat jenazah? Nah, ini belum terpikirkan jangan-jangan. Tahu nggak? Tidak. Belum tahu ya? Belum. Ini yang sudah sholat, pokoknya sholat aja. Kalau ada yang meninggal, mengikut aja. Ya, Ya. ya, lebih baik seperti itu daripada tidak ikut menyolat. Harusnya seperti itu. Oke, sekarang perhatikan. Nah, ini gambar apa sih ini? Unsurnya ada apa aja? Mana jenazahnya? Itu tenda Pak ya. Nah, ini keranda bukan tenda. Apa? Peti. Oh, peti ya? Bukan. Kalau peti itu bentuknya ini keranda, ini orangnya ya. Tuh. Ada lagi? Ya. Ada sarung. Peci. Menutup aurat ya, yang jelas. Nah. Sarung, baju. Ada yang bisa melaksanakan sholat jenazah? Tidak. Tapi kan tadi udah ada yang pernah. Iya Pak. Ayo, siapa yang pernah tadi? Kausar. Kausar sama Rangga. Sudah pernah kan? Berapa kali? Sekali. Kamu? 2 kali. 2 kali. Siapa aja yang pernah kamu sholat? Kakek sama ini nenek. Oh, kakek sama nenek. Tinggalnya nggak bareng tapi ya? Enggak lah Pak. Nggak sendiri-sendiri. Sudah pernah berarti mengikuti kan? Sudah. Tahu tata caranya? Tahu. Tahu atau ikut-ikut imam aja Pak? Ikut aja. Oh, ikut-ikut. Pak. Pernah lihat nggak sholat jenazah itu beda dengan sholat yang lain? Pernah. Beda nggak sama yang lain? Beda. Apa bedanya? Dia tidak sujud. Tidak sujud, tidak rukuk. Berarti berdiri aja. Ya. Eh.
Ini adalah gambar yang berkaitan dengan sholat jenazah. Bawa HP enggak? Sudah diinfokan ya bawa HP ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu. Ini jadi berapa kelompok ya? 4 kelompok ya? Kelompok. Oh, langsung sesuai dengan peta aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3, sama yang sebelah sana kelompok 4. Oke, kita pakai media karton. Ini kartonnya ada berapa ini ya? Tuh, kelompok. Silakan nanti ditulis kelompoknya, nama kelompoknya. Nih, oke perhatikan. Untuk masing-masing kelompok, Bapak akan bagi LKPD-nya. Untuk yang tentang sholat jenazah, yang tentang syarat, rukun, ini mau kelompok siapa? Kelompoknya Abdul, ya, kelompoknya Abdul. Terus untuk yang pelaksanaan sholat jenazah, Sini Pak. kelompoknya Jihan, Samarangga. Oh, sama di juga ya. Untuk kelompok 3 apa? Syarat ya? Mau syarat? Kelompoknya Dewi Ayu pelaksanaan. Oke. Pelaksanaan ada berapa ya? Oke, perhatikan. Silahkan nanti dibuat, ditulis nama kelompoknya. Silahkan HP-nya dibuka. Boleh searching, boleh lihat Google, boleh melihat YouTube apa yang menjadi pertanyaan di LKPD. Boleh dihias sebagus mungkin. Ini kalau mau pakai apa namanya? Krayon. Oh, krayon. Idol. Coba dulu. Kayak apa? Udah dong. Ditulis sama kelompoknya, kelompok berapa, namanya apa, terus LKPD-nya silahkan kerjakan. Nah, ada yang bagian menulis, ada yang bagian mencari. Siapa yang paling sampai Ini ditulis, di situ nanti persis ini dibuat sih. ya nggak harus persis, persis nggak boleh. Ini ada yang ini malah gambar loh. Enggak. Ada yang nulis, Yang mau siapa minjem yang itu nulisin, loh. siapa yang nyariin Itu ini Lutfi. apa misalnya. Lutfi Takbir ya. kelas 1 Kelas alumni kelas 9 itu. nih. Habisnya kini ngapain aja nih? Aku harus lihat Niatnya apa? Terus pas kapan? Terus takbir pertama yang dibaca apa? Bacaannya gimana? Takbiratul Duha. Ya di sini. Iya lah. Ini Ya ya. boleh. Dia pakai pin dulu pin. Terserah mau pakai apa aja. Yang penting sudah. Nah ini ada yang nulis, ada yang nyari. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Coba kelompoknya. Aku nyari. Nama kelompoknya. Nyari. Kalau nggak dikerjain ya nanti. Oke, Pak. Saya bolak-balik ke Google lagi. Nulis siapa yang nulis nama kelompok, namanya. Dibagi tugas. Ada yang menghitung.
Hah? Pensil. Tidak baca. Nggak bisa kan harus ada sketsa. Tidak apa. Salah sih. Salah satu nggak ada. Ya. Itu tadi di koran.
Membaca doa Allahumma lana imana adrau wa tafsina ba'dahu wa kulana izin kamar mandi ya, boleh.
Gak bisa. Diangkat dulu guys pintunya. Itu bawahnya tuh ngancing sendal. Bawahnya itu ngancing sendal. Nggak bisa ditutup ya pintunya? Ya udah nggak apa-apa. Biarin aja. Kalau nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup nggak? Dikancing sendal jadinya tadi itu. Oh tadi pakai sendal ya? Pakai lagi ya. Sendalnya belum ngancing. Kita nanti nunggu yang habis dari kamar mandi. Belum balik kan? Nggak apa loh. Cici. Nggak bisa ditutupin. Tiap. Tadi Sandra nanya, udah selesai belum? Saya bilang belum.
Kalau ada sirop.
Belum selesai. Belum selesai. Kalau satu udah selesai? Udah selesai dan snowboardnya. Oke, kalau tiga udah mau selesai.
Kelompok 1 udah selesai. Kelompoknya Abdul udah selesai belum? Ada kesulitan? Sudah nggak ada. Kamu satu nggak ngapain? Saya
Ulama Republik Indonesia 2025. Kelompok 1 sudah mau selesai? Sudah, Pak. Ada lagi ya. Kelompok 2 berapa persen? Kelompok 3 sudah mau selesai?
Kelompok 1 sudah selesai. Kita lagi kelompok 2. Kelompok 3 sudah. Kelompoknya siapa ya? Adel ya. Kelompok 4. Tadi ini duanya yang rambutnya. Salah biasa.
Oke, sudah selesai ya. Semuanya. Oke, untuk kelompok 1 siap maju. Ya, untuk kelompok 1 silakan maju. Enggak apa-apa, masih ada waktu. Ayo, 1. Kelompok 1 silakan maju. Soal-soal itu bawa buku nggak? Yang soal-soal itu nggak bawa buku nggak? Yang ID itu. Oh, iya. Ini siapa yang jadi Bacanya kayak mau. antum? Tahu sini aja Pak. Takut mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusinya tadi tentang sholat jenazah. Perkenalkan, nama saya Abdul Nasib. Nama saya Kalodara Kedua. Nama saya Melina. Yang kelompok lain tolong diperhatikan ya. Kami akan membacakan materi 1, 2, dan 3. Pemateri 1 akan dibacakan oleh Kayla. Siapakah yang paling utama menyolatkan? 1. Ayah jenazah, 2. Putra jenazah, 3. Saudara laki-laki sekandung, 4. Saudara laki-laki sebapak, 5. Ponakan sekandung. Lanjut Pak, pemateri kedua, materi kedua akan dibacakan oleh Melina. Syarat melaksanakan sholat jenazah. 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan dan tempat dari najis. 3. Menghadap kiblat. 4. Jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali jika sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. 5. Posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan perut jenazah perempuan. Lanjut materi ketiga akan dibacakan oleh Bukan melakukan melaksanakan sholat jenazah. 1. Berniat, 2. Berdiri, 2. Limpah badan, 3. Takbir 4 kali, 4. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, 5. Membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua. sekian materi dari kami. Itu apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait dengan ketentuan-ketentuan itu tadi yang disampaikan? Tidak ada. Saya mau tanya apa? Tidak ada. Kalau misalkan jenazah yang Kalau misalnya jenazahnya, kalau jenazahnya tidak ada di tempat itu, misalnya meninggalnya jauh ya, itu namanya apa? Sholat jenazah gaib kita bisa melakukan jenazah dengan sholat jenazah gaib. Paham yang saya sampaikan? Paham. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, kelompok berikutnya silakan.
untuk mempresentasikan. Oh, Majid niat. Ya aduh. Email kamu nyampein apa? Dia takut. Aku niat tahu. Yuk silakan buka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tata cara sholat jenazah. Perkenalkan, nama saya Janda Safina. Saya Zikri Mahmud. Saya Azzawana Rifera. Saya Tata cara pertama adalah niatan akan disebutkan oleh Majid. Silakan. Niatnya sholli ala man sholla alaihi imamu makmu wa man fardolillahi ta'ala. Aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu yang kedua, takbir pertama akan disebutkan oleh Azizah. Takbir yang pertama membaca ta'awudz dan dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah tanpa didahului dengan iftitah. Lanjut, takbir kedua akan disebut oleh Nabila. Membaca sholawat terakhir. Membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bisa dilanjutkan dengan sholawat Ibrahim. Lanjut ya, takbir ketiga akan disebut oleh Auria. Mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, membaca doa untuk jenazah, meletakkan tangan di atas pusar, bacaan sholat Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa anhu. Lanjut, takbir keempat yang akan disebut oleh email dia. Membaca doa Allahumma jenazah laki-laki. Yang terakhir, lanjut yang terakhir salam. Yang terakhir salam, mengucapkan salam sambil menolak kanan dan kiri. Ada yang tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang ada niat sholat jenazah perempuan. Sholli ala hadhil mayyitati. Jelas? Cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok terakhir, kelompoknya kelompok 3. Ayo silakan masuk kelompok 3. Yuk silakan dibuka, kelompok yang lain silakan perhatikan. Yuk, dibuka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang sudah kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahmasari. Saya Widya Novianti. Saya Bobi Arturian. Kami akan menyampaikan materi sholat jenazah yang akan dibacakan oleh Widya. Yang nomor 1. Siapakah yang paling utama menyolatkan? 1. Ayah atau suami jika yang meninggal adalah seorang istri. 2. Anak laki-laki atau anggota keluarga laki-laki lainnya jika jenazah adalah ayah atau ibu. 3. Kerabat terdekat lainnya sesuai dengan urutan kekerabatan atau ahli waris dalam keluarganya. 4. Imam atau tokoh agama setempat jika tidak ada keluarga yang dapat menyolatkan. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Bobby. Syarat melaksanakan sholat jenazah. 1. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Niat. 6. Jenazah berada di hadapan orang yang menyolatkan, kecuali jika sholat jenazah dilakukan di tempat jauh atau jenazah goib. Materi yang keempat akan dibacakan oleh Kausar. Rukun melaksanakan sholat jenazah. Niat untuk melaksanakan sholat jenazah dengan ikhlas. Berdiri bagi yang mampu dilakukan dengan sifat takbir. 3. Membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Setelah takbir pertama wajib membaca Al-Fatihah. 4. Membaca salat atas Nabi setelah takbir kedua. 5. Membaca doa untuk jenazah setelah takbir ketiga. 6. Berdoa umum setelah takbir keempat. 7. Mengucapkan salam. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok yang ketiga. Oke, sudah paham belum tentang sholat jenazah? Sudah. Coba kita, apa tadi yang dinamakan dengan sholat jenazah? Apa sholat jenazah? Sholat yang dilakukan untuk seorang muslim yang meninggal dunia. Sholat yang dilakukan untuk seorang muslim yang telah meninggal dunia. Hukumnya seperti apa hukumnya mensolati sholat jenazah? Yaitu apa? Fardu kifayah, yaitu kewajiban yang gugur kewajibannya jika sudah ada yang melaksanakan. Sudah dimengerti? Caranya sudah tahu. Nah, syarat untuk melaksanakan sholat jenazah apa tadi syaratnya? Bersih dari hadas, Bersih dari hadas, najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Terus sholat jenazah harus jalankan setelah jenazah itu selesai dimandikan dan dikafani. Jangan sampai jenazah itu belum dimandikan, belum dikafani sudah disolatkan. Karena ada runtutannya. Ternyata meninggal dunia. Dimandikan dulu, dikafani, barulah disolatkan. Terus kemudian jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat. Jadi umpama kiblatnya di sana, berarti jenazahnya di mana? Berada di sini, ya, karena menghadapnya ke kiblat. Coba kalau jenazahnya di sini, berarti kita tidak menghadap ke kiblat, karena kiblatnya ada di sana. Jadi mengerti ya? Nah, jadi yang belum pernah nih harusnya sudah mengerti sekarang. Terus untuk rukunnya, apa rukunnya tadi? Yang pertama adalah
Niat sebelum takbir. Gimana tadi niatnya? Usolli ala man sholla alaihil imam. Terus tadi ada yang tanya. Siapa tadi yang tanya? Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Dewi. Gimana kalau jenazahnya itu perempuan? Nah, kalau untuk jenazah laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirah fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau untuk jenazah perempuan, usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbirah fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Nah, lebih simpel lagi, usolli ala man sholla alaihil imam. Saya niat seperti niatnya imam. Lebih simpel kan, lebih enak. Terus kemudian yang kedua apa? Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Kalau jenazahnya laki. Kalau jenazahnya perempuan, berada di pusar atau di perut. Kemudian takbir. Takbir untuk yang pertama yang dibaca adalah apa? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Terus kemudian takbir lagi, takbir yang kedua yang dibaca adalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus takbir lagi yang ketiga yaitu mendoakan jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazah perempuan tinggal diganti ha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus kalau jenazahnya banyak, lebih dari 1, 3 dan seterusnya, itu Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terus takbir lagi yang keempat yang dibaca adalah doa juga kepada mayit. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu baru mengucapkan salam. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan. Jangan ke kiri dulu. Nanti kalau ke kiri salah. Nah, ini tata caranya seperti ini. Nah. Allahumma sholli ala sayyidina itu untuk salawat Nabi. Pak, kalau salawat Nabinya panjang boleh enggak? Boleh. Tapi diingat, sholat itu jamaahnya tidak semuanya anak muda. Malah jamaahnya biasanya adalah sholat yang mensolatnya orang yang sudah tua. Nanti kalau sholawatnya kepanjangan, kasihannya. Soalnya seorang imam itu harus tahu kondisi makmum. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu manfaat sholat jenazah. Apa sih hikmahnya? Apa sih hikmah yang dapat dipetik dari kita bertakziah? Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Pahalanya sangat besar sekali. Yang kedua menunjukkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang baik antar umat Islam. Ada yang kesusahan ditolong. Terus yang ketiga meringankan beban keluarga. Orang yang meninggal dunia itu kan perlu dibantu. Sedih apa ya kita yang mau menggali kubur kan ya. Sudah larut sedihnya. Tetangganya itulah namanya takziah datang untuk membantu proses dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Kan nggak mungkin toh satu keluarga itu yang menjalankan itu semua. Yang keempat yaitu memohonkan syafaat dan mendoakan jenazah. Sudah pasti memintakan pertolongan dan mendoakan jenazah karena di sholatnya sudah ada. Yang kelima mengajarkan manusia itu bahwasanya tidak kekal abadi. Anda itu, kita semua suatu saat pasti akan meninggal. Maka seperti yang Bapak sampaikan di awal, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi nggak usah sombong. Sombong kayak nggak bisa mati, nggak boleh ya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana pembelajaran hari ini untuk refleksinya? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena yang tidak tahu menjadi tahu. Ada lagi? Kalau misalnya nggak pernah, sekarang jadi berani kan sholat jenazah. Takut misalnya awalnya yang mau ruku nanti pas sholat jenazah. Salahnya ternyata sudah tahu sekarang tidak ada rukunya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa kepada Abdul, dipersilakan. Silakan dipimpin doanya Abdul. Siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak jawab salamnya, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak kekurangan, dan Bapak ucapkan ribuan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah maju, dan untuk ke depan harus lebih semangat lagi. Kalau ada kegiatan kerja kelompok lagi harus lebih serius lagi, biar satu sama lain bisa menyimak, bisa menghargai. Oke? Tetap semangat, Bapak Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.